Episode 57. Sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Sherin melihat ke Elsa. Wanita ini menyukai Devon, dan sepertinya bukan hanya sekedar menyukai, tetapi Sherin juga merasa terkejut ketika dia mendengar Devon belum pernah tinggal bersama dengan Devon. Pada saat itu, ponsel Sherin berdering. Dia menganggukkan kepala kepada Elsa dan meminta izin untuk keluar dari ruangan. Nomor yang menelpon Sherin adalah nomor asing, tetapi Sherin tahu siapa orangnya. Alis Sherin terangkat. "Mengapa kamu bisa tahu? Aku tidak berada di kantor." Bukannya menjawab Sherin, malah bertanya balik. Sherin berpikir jangan-jangan pria ini menyuruh orang untuk mengawasinya. "Kamu belum menjawab pertanyaan aku. Kamu ada di mana sekarang?" Sherin melihat ke sekelilingnya. Sherin juga tidak tahu tempat ini ada di mana, selain hanya mengetahui nama daerah ini adalah daerah Pelangi, di desa yang terpencil. Sherin berjalan beberapa langkah menjauh dari Elsa dan merendahkan volume suaranya. "Oh iya, aku bertemu dengan Direktur Devon. Memang benar-benar memiliki banyak wanita." Tidak tahu mengapa Sherin sangat ingin sekali menyindir Devon. Devon menyandarkan punggungnya ke sofa dan wajahnya memancarkan sebuah senyuman yang cerah, sangat terlihat jelas. Sherin tidak percaya jika Devon tidak ingin tahu. Senyuman Devon semakin mendalam di seberang sana. Lalu dia menjawab, Tidak perlu. Aku hanya ingin bertemu dengan kamu." Mendengar ucapan Devon sampai di sini, Sherin tidak tahu lagi dia harus menjawab apa. Jantungnya berdetak sangat cepat dan Sherin mematikan teleponnya dengan segera. Sherin merasa dirinya akan menjadi gila jika pria ini terus mendekati dirinya. Adegan Elsa selesai pada sore hari dan Sherin bermaksud ingin berjalan-jalan di sekitar desa. Orang yang bertanggung jawab menelpon Sherin ketika dia melihat Sherin keluar dari area syuting. Desa ini tidak besar, orang-orang muda semuanya bekerja di luar dan hanya sisa orang tua dan orang yang sakit yang tinggal di sini. Suasana hati Sherin yang baik menjadi tertekan tanpa alasan setelah dia berkeliling di desa ini. Mungkin karena faktor angin, wajahnya terlihat ada sedikit hitam merah. Bajunya yang dikenakannya juga terlihat baju lama tapi sangat bersih. Fitur wajahnya pun terlihat sangat. "Tante, apakah kamu datang dari luar?" Anak kecil itu mengulangi lagi pertanyaannya.
Mereka hanya bisa pulang jika waktu tahun baru. Sekarang masih tersisa 14 hari lagi sebelum tahun baru itu tiba. Masih tersisa 14 hari sebelum tahun baru tiba. Mata Sherin menjadi memerah. Dia mengelus kepala anak kecil itu dan memberikan beberapa biskuit dan permen lollipop. Tetapi anak kecil itu malah menolaknya. Tante, nenek bilang tidak boleh makan makanan orang lain. Makanya anak kecil ini menyapa Sherin ketika dia melihatnya. Sherin jadi merasa sedih dan langsung memeluk anak kecil itu. Air mata yang ditahan sedari tadi olehnya mengalir begitu saja. Kapan kamu bisa memberikan rasa belas kasihan yang kamu miliki itu kepada aku juga? Suara yang tidak asing di pendengaran Sherin berbicara di belakang dirinya. Sherin menoleh ke belakang dan melihat Devon yang berdiri di jarak tidak jauh darinya. Mengapa kamu bisa datang ke sini? Ucap Sherin kepada Devon. Anak kecil itu sepertinya sedikit takut setelah dia melihat Devon. Dia mundur 2 langkah ke belakang dan berkata, "Tante, aku akan pulang dulu." "Selamat tinggal." Anak kecil itu pergi sambil melambaikan tangannya kepada Sherin dan Sherin balik melambaikan tangannya kepada anak kecil itu. Di dunia ini memiliki terlalu banyak orang yang hidup lebih susah darinya. Apakah kamu akan sanggup merasa sakit hati untuk orang sebanyak itu? Sebenarnya Devon sudah tiba beberapa saat yang lalu. Devon sudah melihat Sherin ketika anak kecil itu menyapanya. Sherin melihat Sherin yang menangis karena beberapa kata anak kecil itu. Devon sepertinya mengerti kasih sayang Sherin terhadap Simon. Direktur Devon masih tahu dengan arti kata susah. Sherin menyeka air matanya dan menatap ke Devon dengan tatapan mengajak. Berarti mulai dari usia 13 tahun Devon sudah harus makan obat dulu sebelum tidur, baru dia bisa tidur. Sherin merasa sakit hati mendengarnya. Saya ingin mendengar dari Mbok Lily.
Hal ini terjadi karena Devon mengalami beberapa hal pada saat kecil. Melihat ekspresi Sherin, Devon merasa sedikit tersentuh. Sudahlah, simpan kembali rasa belas kasihan kamu itu dan cepat kembali ke area penyuntingan mereka. Mereka seharusnya sudah akan selesai.